Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule, Mel Robbins. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 5, keberanian mengubah segalanya. Sebelum kita lanjut, saya mau bilang terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan juga teman-teman juga bisa request buku yang mau dibacakan di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menjadi orang paling efektif yang Anda tahu. Kita sudah mendekati akhir dari buku ini. Anda sudah mempelajari kisah tentang peraturan. Anda memahami konsep dari keberanian sehari-hari. Dan Anda sudah mengetahui penggunaan 5 second rule. Yang lebih praktis, yang lebih taktis untuk mengubah perilaku dan mengubah pikiran Anda. Sekarang Anda siap untuk menyelami topik-topik yang lebih dalam dan lebih menggetarkan hati yang berpengaruh terhadap hubungan Anda dengan diri sendiri. Pertama, Anda akan mempelajari lebih jauh tentang kepercayaan diri serta bagaimana Anda dapat membangun rasa percaya diri dengan menggunakan tindakan keberanian sehari-hari. Anda akan belajar tentang hubungan yang mengejutkan antara kepercayaan diri dan kepribadian. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sudah sangat berhasil di dalam membangun kepercayaan diri mereka. Dan Anda juga akan membaca beberapa postingan media sosial yang amat jujur mengenai cara untuk terhubung kembali dengan orang yang paling penting dalam kehidupan Anda, yaitu Anda sendiri. Kedua, Anda akan mempelajari bagaimana keberanian sehari-hari membantu Anda menemukan minat Anda. Anda akan bertemu dengan pria dan wanita yang menggunakan 5 second rule untuk memenangkan pertempuran melawan ketakutan serta menemukan keberanian untuk mengejar apa yang ada di dalam hati mereka. Contoh-contoh mereka akan menginspirasi Anda untuk melakukan hal yang sama. Ketiga, Anda akan menjelajahi mengenai apa yang menciptakan koneksi yang dalam dan bermakna di dalam hubungan serta mengapa keberanian merupakan komponen yang amat penting. Kisah-kisah mengagumkan yang terdapat pada bagian ini akan memberikan inspirasi kepada Anda untuk memanfaatkan waktu yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya bersama orang-orang yang Anda kasihi dan memberi Anda satu hal sederhana yang dapat Anda lakukan di setiap saat dan di setiap waktu guna memperdalam hubungan Anda. Bawalah tisu. Ini adalah bagian favorit saya dari buku ini. Bila Anda bisa memperkaya kepercayaan diri, minat, dan koneksi Anda dengan orang-orang, maka kehidupan Anda akan berubah dengan cara-cara yang Anda pikir hanya bisa Anda impikan. Akan selalu ada seseorang yang tidak mampu melihat nilai Anda. Jangan biarkan pendapat itu mempengaruhi Anda. Bab 15. Membangun rasa percaya diri yang nyata. Sebuah kutipan. Gua yang takut Anda masuki, menyimpan harga yang Anda cari. Joseph Campbell. Kesalahan besar yang dibuat banyak orang adalah berpendapat bahwa kepercayaan diri merupakan soal kepribadian. Kepercayaan diri hanya berarti bahwa Anda percaya kepada diri Anda, pemikiran Anda, serta kemampuan Anda. Setiap orang bisa belajar bagaimana menjadi lebih percaya diri. Kepercayaan diri bukan kepribadian. Kepercayaan diri adalah keahlian.
Mungkin Anda memiliki kepribadian yang ekstrovert dan banyak bicara, tetapi itu bukan berarti Anda percaya diri. Orang yang paling vokal di ruangan mungkin sebenarnya merasa tidak nyaman dan hanya mengatakan apa yang menurutnya akan membuat dia kelihatan baik. Jangan mencari orang lain selain saya. Selama bertahun-tahun, saya dikenal berani bicara dan bosi. Tetapi di dalam diri saya, pemikiran-pemikiran saya, serta kemampuan saya merasa tidak nyaman. Orang paling pendiam yang Anda kenal mungkin sebenarnya adalah yang paling percaya diri. Sahabat Anda yang introvert mungkin percaya pada gagasan-gagasannya dengan kepercayaan diri yang besar dan merasa kesal bila Anda tidak bertanya tentang gagasan tersebut. Tetapi dia takut untuk berbicara karena wajahnya akan berubah merah. Dia tidak kekurangan kepercayaan terhadap gagasannya. Dia hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk menyingkirkan perasaan takut dinilai karena memiliki pipi yang merona. Saya punya pengalaman yang menggambarkan hubungan antara kepercayaan diri, keberanian, dan kepribadian. Pengalaman ini akan kembali menunjukkan kepada Anda kebanggaan yang sesungguhnya yang Anda rasakan pada saat Anda melakukan 5, 4, 3, 2, 1 guna mendorong diri Anda sendiri keluar dari zona nyaman Anda. Belum lama ini, saya berkesempatan untuk berbicara di Cisco Systems, perusahaan layanan dan teknologi jejaring terbesar di dunia. Beberapa bulan kemudian, saya diundang lagi untuk memberikan ceramah kecil, kali ini untuk kelompok insinyur senior. Ketika saya tiba untuk ceramah yang kedua itu, seorang pria mendatangi saya pada saat saya sedang mengatur acara dengan tim AV. Begitu bersemangatnya dia untuk menemui saya dan menyambut saya dengan pelukan hangat dari seorang teman lama. Sebagai orang yang berasal dari daerah Midwest, saya sangat menyukai pelukan yang hangat. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata bahwa dia mempunyai sesuatu yang sangat menarik untuk disampaikan kepada saya tentang peraturan. Dia pernah menyaksikan saya ceramah di Cisco Live beberapa bulan lalu. Dalam ceramah itu, seperti yang sering saya lakukan, saya memberi tugas pekerjaan rumah kepada pendengar saya dengan menggunakan 5-second rule. Perkenalkan diri Anda kepada 3 orang asing hari ini menggunakan the 5-second rule. Kemudian, saya menjelaskan kepada mereka bagaimana saya ingin mereka mengerjakan tugas ini. Perhatikan naluri Anda dan momen ketika Anda merasa ditarik kepada seseorang. Itulah momen pendorong. Mulailah menghitung 5, 4, 3, 2, 1, lalu berjalanlah menghampiri orang tersebut dalam waktu 5 detik sebelum pikiran Anda memengaruhi Anda untuk tidak melakukan tugas itu. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada pendengar apa yang bisa mereka harapkan ketika mereka mencoba tugas yang sederhana ini. Momen ketika mereka melihat seseorang yang ingin mereka temui, pikiran mereka akan dipenuhi dengan berbagai alasan mengenai mengapa mereka tidak perlu menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri. Oh, tunggu. Mereka sedang berbicara dengan orang lain. Saya tidak ingin bersikap tidak sopan. Kelihatannya dia sibuk sehingga saya akan menemui dia nanti. Dia melihat ke teleponnya, jadi saya tidak mau mengganggu. Waktunya tidak banyak, jadi saya akan melakukannya pada waktu istirahat berikutnya. Dan semua yang Anda pikirkan itu tidak benar. Sebaliknya, otak Anda lah yang berusaha untuk mengalihkan perhatian Anda.
Sesudah teman baru saya yang insinyur mengulang tugas saya, dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi terhadap dirinya. Setelah ceramah saya di Cisco Live, dia berada di lobi dan sedang mengalami momen mendorong. John Chambers, CEO Cisco, melintas bersama sejumlah pimpinan senior. Nah, Anda pasti mengerti, John Chambers adalah legenda Cisco dan dari semua cerita, dia orang yang sangat baik. Chambers sudah menjadi CEO selama 20 tahun dan besok akan diumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO dan akan digantikan oleh Chuck Robbins. Nah, teman baru saya yang insinyur sedang berdiri di lobi, masih segar dengan pelajaran tentang 5-second rule. Dia melihat Chambers dan nalurinya pun tergerak. Serta-merta dia merasakan dorongan untuk memperkenalkan diri dan berterima kasih kepada Chambers yang telah menjadi inspirasinya. Sekaligus juga menyatakan kebanggaan yang dia rasakan sebagai insinyur yang bekerja di Cisco. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tahu dia harus melakukannya dan harus memaksa dirinya. Tetapi dia merasa kaku. Dia menjelaskan bahwa dia merasa tidak bisa bergerak dan menambahkan bahwa dia seorang introvert dan hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara alami. Momen itu berlalu, pahlawannya menghilang di ujung lobi dan dia menghabiskan sisa hari itu dengan menyalahkan dirinya karena tidak memanfaatkan kesempatan yang dia miliki untuk bertemu dengannya. Namun untunglah itu bukan akhir dari ceritanya. Keesokan paginya, teman baru saya itu sedang jogging di tepi Teluk San Diego di Taman Embarcadero di kota San Diego. Jalur sepeda yang indah di sepanjang marina ini penuh seperti biasa dengan pelari, pesepeda, dan pejalan kaki. Dia mengenakan earphone-nya dan sedang mendengarkan musik, menikmati suasana. Lalu tiba-tiba saja, siapa menurut Anda yang ada di depannya di jalur itu? Benar, John Chambers. Chambers sendirian, mengenakan headphone, juga sedang jogging. Teman saya menceritakan kepada saya bahwa dia tahu inilah saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dia berkata, saya langsung memikirkan bahwa saya akan mengganggu waktunya untuk diri sendiri dan itu tidak sopan. Tetapi saya mendapati diri saya diliputi keraguan sehingga mulai menghitung mundur 5, 4, 3, titik-titik. Dia mempercepat larinya untuk mengejar Chambers, menepuk pundaknya, meminta maaf karena sudah mengganggu, kemudian menjelaskan betapa dia selalu ingin bisa menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung kepada dia atas karir luar biasa yang dimilikinya di Cisco. Kedua orang itu pun berhenti jogging dan mulai berjalan kaki bersama menelusuri Embarcadero. Menurut teman saya, Chambers sangat menyenangkan dan menarik. Mereka membahas berbagai topik pekerjaan, kehidupan, bahkan gagasan yang dimiliki oleh teman saya yang berkaitan dengan sebuah proyek yang sedang dia kerjakan. Pada akhir pembicaraan, Chambers menjabat tangannya, berterima kasih kepadanya karena sudah memperkenalkan diri, serta memberikan nama seorang pejabat senior di organisasi tersebut yang bertanggung jawab untuk urusan inovasi. Pakai nama saya dan katakan bahwa kita sudah berbicara dan bahwa saya ingin Anda menyampaikan ide Anda kepada dia, kata Chambers. Wajah teman baru saya bercahaya, cukup terang untuk menyinari ruangan saat dia menceritakan kisahnya kepada saya. Itu menjadi titik penting dalam karir saya, Mel. Seandainya bukan karena 5-second rule, pembicaraan itu tidak akan pernah terjadi. Saya sangat berterima kasih. Kemudian dia menambahkan, "Oh, aduh,
Saya hampir lupa. Saya sekarang sedang menjalani wawancara untuk sebuah pekerjaan dengan orang yang diperkenalkan Chambers kepada saya. Apakah dia berhasil mendapatkan pekerjaan itu? Terus terang, saya sama sekali tidak tahu. Pekerjaan baru bukan inti dari cerita ini. Ini adalah kisah tentang tindakan dari keberanian sehari-hari serta bagaimana mereka membangun kepercayaan diri. Pengalaman tunggal ini mempunyai potensi untuk mengubah lebih dari pekerjaan. Jika dia terus menggunakan peraturan untuk mendengarkan dan mengikuti suara hatinya, maka ia juga dapat mengubah jalan dari apa yang bisa terjadi untuk hidupnya. Kegembiraan yang sangat besar bukan saja karena bertemu dengan CEO itu, walaupun hal itu juga luar biasa, melainkan lebih karena adanya perasaan puas yang luar biasa bila Anda menghargai keinginan Anda sendiri dan memegang kendali atas kehidupan Anda. Ingat, percaya kepada diri sendiri dibangun melalui tindakan keberanian sehari-hari. Itulah yang dia alami. Kegembiraan karena mengetahui bahwa dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semakin sering teman insinyur saya itu mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari, semakin besar kepercayaannya terhadap dirinya sendiri. Ingat, kepercayaan diri tercipta melalui hal-hal kecil yang Anda lakukan setiap hari yang membangun kepercayaan kepada diri Anda sendiri. Saya menerima pesan dari seorang pria bernama Bill yang akan membantu saya menggambarkan inti belajar mempercayai diri sendiri. Bill menceritakan tentang suatu pergulatan yang dihadapi oleh banyak di antara kita dengan tingkat keberanian yang menginspirasi. Saya punya masalah dengan menjadi diri saya yang sesungguhnya. Dari luar, kehidupan Bill tampak mengagumkan. Dia menikah, punya 4 anak yang luar biasa, karir yang sangat sukses, dan ketua dari sebuah asosiasi profesi. Kehidupan yang hebat bukan? Kedengarannya demikian, namun ada sesuatu yang hilang, yaitu hubungan yang bermakna dengan dirinya sendiri. Bill cukup berani untuk mengakui bahwa dia tidak punya kepercayaan diri dan bahwa seperti banyak di antara kita, dia menumbuhkan kebiasaan ragu, berpikir berlebihan, juga tidak pernah melakukan atau mengatakan apa yang seharusnya aku lakukan atau katakan. Bill merasa seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk menjalin hubungan yang nyata dengan orang. Dia melupakan orang terpenting yang dengan siapa dia sudah lama kehilangan hubungan, dirinya sendiri. Ketika Anda kehilangan kontak dengan diri Anda yang sesungguhnya, Anda akan merasa terkatung-katung. Anda akan kehilangan kepercayaan diri dan hidup Anda akan kehilangan rasa kecocokannya. Bill menuliskan, "Terima kasih dan pujian untuk Anda karena berani menyampaikannya sebagaimana Anda kelihatannya. Saya berusia 53. Ayah 4 orang anak, dengan 3 putri yang sudah beranjak dewasa dan sekarang seorang putra berumur 5 tahun dari istri kedua saya. Saya seorang manajer proyek senior di perusahaan saya sekaligus juga manajer untuk bagian konstruksi kami. Saya juga menjadi relawan di PMI cabang setempat. Sekadar mengikuti persyaratan direktur saya. Jadi, kehidupan yang hebat bukan? Kecuali saya memiliki masalah dengan menjadi diri saya yang sesungguhnya. Saya seakan kehilangan kemampuan untuk menjalin hubungan yang nyata dengan orang.
Keadaan di kamar tidur tidak terlalu menyenangkan. Saya berjuang untuk mengetahui apa yang saya inginkan, dan saya mempunyai kebiasaan untuk ragu, berpikir berlebihan, juga tidak pernah melakukan atau mengatakan apa yang seharusnya saya lakukan atau katakan. Bukan sesuatu yang membuat bumi hancur, hanya saja tidak ada kepercayaan diri. Kehidupan saya tidak memiliki rasa kecocokan. Nah, the 5 second rule masuk dalam hidup saya pada Sabtu yang lalu di PMI NALIM. Anda bisa mendapatkannya kembali dengan 5 second rule. Bill mulai menggunakan peraturan ini untuk memulihkan hubungannya dengan dirinya sendiri, untuk semakin mengenal dan sedikit demi sedikit mulai berjalan menempuh perjalanan 1000 langkah, mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal kecil yang dengan diam-diam mengajari Anda untuk percaya kepada diri Anda. Bill menulis, dan sedikit demi sedikit saya mulai menempuh perjalanan 1000 langkah. Bangun pada pagi hari, kemudian mengajak anjing berjalan-jalan. Bersikap jujur, tetap bijaksana dengan orang lain. Berbuat baik setiap kali ada kesempatan, mengambil keputusan yang sulit di tempat kerja, fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas, dan mampu berkata tidak bila memang harus. Bangun pada pagi hari, kemudian mengajak anjing jalan-jalan. Hanya langkah kecil, tetapi sangat menyenangkan. Dengan diam-diam saya juga belajar untuk mempercayai diri sendiri. Sebuah perbedaan besar karena saya melangkah maju. Kehidupan yang baik terbentuk dari langkah-langkah kecil, mengambil keputusan yang sulit, mampu berkata tidak, bahkan bangkit dari tempat tidur, dan mengajak anjing jalan-jalan. Hanya karena Anda mengatakan bersedia melakukannya, mungkin mereka adalah langkah-langkah kecil di dalam belajar mempercayai diri Anda, tetapi mereka merupakan tindakan yang paling menggembirakan yang bisa Anda lakukan untuk kepercayaan diri Anda. Trace adalah seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang merasa terjebak dalam sebuah kebiasaan ketika dia menemukan 5 second rule dan TING, ting, seperti lampu yang dinyalakan. Dia menggunakan peraturan untuk melakukan hal-hal yang kecil dalam skema besar, tetapi perasaan dan dorongan yang mereka berikan pada saya sangat besar. Seperti berbicara di gereja atau memposting foto diri secara daring. Berikut ini adalah hal yang kita pelajari dari Bill, hal-hal kecil sama sekali tidak kecil. Justru mereka adalah yang terpenting dari semua, dan mereka berarti mendorong diri Anda sendiri untuk melakukan 5, 4, 3, 2, 1 pada hal-hal kecil, memberi Anda kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal dalam skema yang besar. Sebagian besar dari penerapan yang dilakukan adalah kecil dalam skema yang besar, tetapi perasaan dan dorongan yang mereka berikan kepada saya sangat besar. Berikut adalah daftar singkat dari beberapa hal yang sudah saya lakukan dengan menggunakan the 5 second rule yang tanpa peraturan tidak akan saya kerjakan. Saya berdiri dan menari sendirian pada sebuah konser musik. Saya mengambil dan memposting foto saya sendiri bersama pengarang yang saya kagumi. Saya tidak menyukai foto diri saya sendiri. Saya berbicara di depan jemaat gereja. Saya berbicara kepada suami mengenai sesuatu yang mengganggu saya. Saya memperkenalkan diri kepada orang yang ingin saya temui. Dan saya berhasil menyelesaikan lebih banyak pekerjaan di rumah. Tidak terlalu banyak melakukan penundaan. Dengan demikian, semua itu bukanlah peristiwa yang menghancurkan bumi, tetapi saya melakukannya karena kekuatan yang ada di belakang the 5 second rule Mel.
Sekarang saya berusaha menggunakan alat ini untuk hal-hal yang saya anggap sebagai perjuangan yang lebih besar, seperti menurunkan kelebihan berat badan yang sudah saya alami selama 25 tahun, serta membangun keberanian untuk menghadiri 30 tahun reuni SMA saya, mengingat banyaknya pertambahan berat badan saya. Saya bahkan menggunakan The 5 Second Rule untuk menulis dan menyerahkan kisah saya. Saya juga berusaha untuk membagikan pesan Mel tentang The 5 Second Rule dengan orang lain dan sudah melihat serta mendengar beberapa orang yang mempraktikannya untuk diri mereka sendiri. Saya tahu saya akan tetap menggunakan rumus pengubah kehidupan yang menguatkan tetapi mudah ini. Untuk kali pertama setelah sekian lama, saya merasa mulai terlepas dari jebakan dan keluar dari kebiasaan saya. Dan saya tidak sabar menunggu untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih, Trace. Kepercayaan diri terbangun ketika Anda melakukan hal-hal yang menegaskan jati diri Anda, khususnya apabila mereka adalah hal-hal yang mungkin biasanya tidak Anda lakukan, seperti bangun tepat waktu, berbicara di depan gereja Anda, atau mengejar CEO Cisco di jalur sepeda. Semua ini adalah tindakan keberanian sehari-hari dan mereka membangun kepercayaan diri Anda. Crystal menghadiri acara Cisco Live 2015 yang sama dengan yang dihadiri si insinyur. Kemudian dia menulis kepada saya tentang 5 Second Rule. Dia sadar bahwa selama 8 tahun terakhir, dia telah meragukan setiap langkah yang diambilnya. Saya menganggap seseorang menarik, tetapi tidak lama kemudian pikiran saya akan memberi saya sejuta alasan mengapa sebaiknya saya jangan mencoba berbicara kepada mereka. Dia mulai menerapkan 5, 4, 3, 2, 1 dan langsung dengan pertama-tama duduk di sebelah orang yang tidak dia kenal pada saat istirahat sesi ceramah. Besoknya, ketika instruktur bertanya apakah ada yang ingin bertanya, dia tahu bahwa saya ingin bertanya tetapi malu. Kemudian tahukah Anda? Anda pasti akan berdiri seandainya saja Anda berhenti memikirkan mengenai perasaan malu Anda. Maka itulah yang saya lakukan. Dengan menggunakan 5 Second Rule, dia berdiri, lalu mengajukan pertanyaannya. Dia juga memberi inspirasi kepada 2 wanita lain untuk juga berdiri di ruangan yang penuh dengan insinyur pria. Selanjutnya, dia melakukan 5, 4, 3, 2, 1 dan membuat dirinya pergi ke pertandingan basket ketika dia merasa tidak ingin pergi dan bahkan menemukan keberanian untuk meminta kartu nama dari seorang wakil direktur. Oleh karena tindakan keberanian sehari-hari inilah, kepercayaan dirinya berkembang sejak peristiwa itu dan kehidupannya menjadi berubah sama sekali. Pekerjaan baru, jabatan baru, dan rumah baru. Julenia 1 menulis, saya menghadiri Cisco Live 2015 dan mendengar Anda berbicara tentang The 5 Second Rule. Sungguh luar biasa. Saya tidak menyadari bahwa selama 8 tahun terakhir saya meragukan setiap langkah yang saya ambil. Saya menganggap seseorang menarik, tetapi tidak lama kemudian pikiran saya akan memberi saya sejuta alasan mengapa sebaiknya saya jangan mencoba untuk berbicara kepada mereka. Sesudah mendengar tentang The 5 Second Rule Anda, saya mendapati diri saya menerapkannya langsung. Saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak akan saya temui seandainya saya tidak menggunakan peraturan itu.
Saya masuk ke sebuah kelas yang penuh orang dan mencari orang-orang yang saya kenal untuk duduk di sebelah mereka. Setelah itu berkata, "Hai, apa kabar?" Melangkah ke sana, temuilah orang-orang baru dan duduklah di mana saja. Saya melakukan itu. Kemudian ketika instruktur bertanya apakah ada yang ingin bertanya, saya tahu bahwa saya ingin bertanya tetapi malu. Apalagi bila saya harus berdiri. Lalu saya berpikir, tahukah Anda pasti akan berdiri seandainya saja Anda berhenti memikirkan mengenai perasaan malu Anda. Maka itulah yang saya lakukan. Saya berdiri dan mengajukan pertanyaan saya. Sesudah saya, dua gadis lain yang penuh dengan laki-laki, dua gadis lain di ruangan yang penuh dengan laki-laki juga berdiri. Rasanya luar biasa. Belakangan saya diundang untuk menyaksikan pertandingan basket. Awalnya terdengar menyenangkan, tetapi kemudian saya pikir seharusnya saya beristirahat di hotel. Saya senang sekali karena akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti suara hati saya. Saya bertemu dengan wakil direktur Cisco, bahkan mendapatkan kartu nama mereka. Hari ketika saya mendengar Anda di Cisco Live telah mengubah banyak sekali dalam hidup saya. Saya mendapat pekerjaan baru dengan gaji yang pantas saya terima. Saya punya jabatan baru, saya melompat 3 jabatan. Akhirnya, saya melakukan lompatan dengan membeli rumah setelah bertahun-tahun memikirkan hal ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah membuka mata saya pada the 5-second rule yang mengubah segalanya. Nobuo mulai menggunakan 5-second rule setelah dia dibebaskan dari jabatan sebagai direktur eksekutif. Dia kehilangan motivasi dan merasa tidak mampu. Nobuo Kishi menuliskan, 2 tahun yang lalu, kebetulan saya menyaksikan presentasi tentang TEDx dari Mel Robbins. Mendengarkan Mel bicara, saya mulai menyadari bahwa the 5-second rule mungkin juga bisa berhasil untuk saya. Setelah dibebaskan dari jabatan sebagai direktur eksekutif di sebuah perusahaan, hidup saya benar-benar berubah. Bukan saja secara batin, melainkan juga secara finansial. Saya kehilangan motivasi untuk menciptakan kehidupan yang baru dan merasa seperti tidak mampu. Namun, the 5-second rule sangat membantu saya dan saya memutuskan untuk menerapkan peraturan itu ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Sesudah mulai menggunakan peraturan, sedikit demi sedikit kekuatan dan tenaga kembali ke hati, pikiran dan tubuh saya. Saya sering mengutip komentar Mel di blog saya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Mel, saya berdoa bagi kesuksesan Anda dari negeri matahari terbit. Dengan menggunakan peraturan untuk mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari, sedikit demi sedikit, Nobuo telah menemukan seperti halnya kristal bahwa kekuatan dan tenaga kembali ke hati, pikiran dan tubuh saya. Kekuatan dan tenaga itu kembali karena dia sudah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ada satu poin lagi yang ingin saya jelaskan mengenai kepribadian dan kepercayaan diri. Ingat apa yang dikatakan oleh insinyur tepat setelah dia menjelaskan bagaimana dia terpaku ketika kali pertama melihat Chambers melintas di lobi. Dia memberikan semacam penjelasan, saya seorang introvert dan hal seperti ini tidak muncul dengan sendirinya. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa tidak ada yang pasti atau yang muncul dengan sendirinya dalam kehidupan maupun kepribadian Anda? Tidak ada yang muncul dengan sendirinya sampai Anda mempraktikannya. Itulah sebabnya mengapa saya selalu mengatakan Anda harus mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari.
Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan, mengubah, maupun memperkaya setiap aspek kehidupan Anda melalui tindakan. Profesor Brian Little, seorang psikolog di Universitas Cambridge, baru saja memberikan ceramah TED Talk yang bagus sekali. Siapakah Anda sesungguhnya? Teka-teki kepribadian. Dalam ceramahnya, dia berbicara tentang perbedaan antara ekstrovert dan introvert, serta hal-hal yang menjadikan kita sebagaimana kita adanya. Menurut Profesor Little, yang penting adalah melakukan. Ini merupakan proyek pribadi. Dia menjelaskan bagaimana sebagian dari kualitas kita bersifat lebih pasti dan otomatis, tetapi banyak yang merupakan kualitas-kualitas lepas yang bisa kita sesuaikan guna memajukan proyek inti di dalam hidup kita. Little menjelaskan bahwa seperti halnya insinyur di Cisco, dia juga seorang introvert. Namun proyek inti dan pribadinya adalah untuk menyatakan. Dia suka mengajar, oleh sebab itu meski introvert, dia bertindak di luar karakternya. Ketika berdiri di depan kelas terhubung dengan murid-muridnya, bagaimana dia melakukannya? Melalui tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan. Dia mendorong dirinya untuk melakukan tindakan tersebut. Proyek pribadi insinyur adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada John Chambers. Itulah sebabnya mengapa dia mempunyai naluri untuk bertindak di luar karakternya. Bagaimana sebenarnya dia mendorong dirinya untuk melakukan tindakannya 5-second rule. Dalam kedua contoh di atas ada dua hal yang muncul di sana, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti terhubung dengan murid atau CEO, dan tindakan yang disengaja, dorongan untuk bertindak di luar karakter. Apakah lebih sulit bagi seorang introvert untuk menghampiri seorang CEO, berbicara di depan gerejanya, atau mengajar sebuah kelas dibanding seorang ekstrovert? Mungkin saja, mungkin juga tidak. Tergantung pada kepercayaan diri dari orang tersebut. Dan kepercayaan diri, sebagaimana Anda tahu, tidak ada kaitannya dengan kepribadian. Seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Little, Anda sama seperti sebagian orang lain, bukan seperti pribadi lain. Apa yang saya ketahui adalah bahwa kali pertama Anda melakukan sesuatu, rasanya pasti sulit, bahkan mungkin agak menakutkan. Anda akan membutuhkan sedikit keberanian. Kita semua mampu bertindak di luar karakter bila dimaksudkan untuk tujuan yang penting. Tujuan paling penting yang bisa saya ingat adalah meningkatkan kehidupan Anda dengan cara-cara yang membuat Anda menjalani hidup serta merasa bahagia dan puas. Bagaimana Anda bertindak di luar karakter untuk melakukan tugas tersebut? Anda menebaknya. Anda memaksa diri Anda dan mempraktikkan tindakan keberanian sehari-hari dengan menggunakan peraturan 5 detik. Semua tindakan itu mungkin tidak menghancurkan bumi, tetapi lama-kelamaan akan menghancurkan keraguan diri. Banyak sekali kehebatan yang terdapat di dalam diri kita masing-masing. Peraturan membantu kita untuk melihat betapa amat luar biasanya kita semua, seperti yang disadari oleh Amber mengenai dirinya sendiri. Amber Roh @Mel Robbins menulis, Anda memang sangat luar biasa, dan karena Anda, sekarang saya tahu, begitu pula saya. Anda telah menginspirasi saya. Saya suka sekali mendengarkan Anda. Yang membawa kita kembali ke poin yang paling awal adalah semakin sering Anda mempraktikkan tindakan keberanian, semakin Anda akan percaya bahwa Anda memegang kendali atas kehidupan Anda, dan hasilnya Anda pun akan menjadi semakin percaya diri. Bahkan ketika apa yang harus Anda lakukan membuat Anda amat ketakutan.
Peraturan membantu Anda mengambil tindakan yang berani. Michelle menemukan keberanian untuk keluar dari pekerjaan yang memicu kegelisahannya dan yang tidak menyenangkan. Dan walaupun dia takut pada apa yang akan terjadi, tindakan keberanian sehari-hari yang diambilnya telah membuatnya lebih percaya kepada dirinya sendiri dan kemampuan-kemampuannya. Minggu ini saya keluar dari pekerjaan yang memicu kegelisahan dan tidak menyenangkan. Dan meski saya amat takut pada apa yang akan terjadi, saya belum pernah merasa lebih percaya kepada diri saya serta kemampuan saya setelah membaca Stop Saying You're Fine. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda karena memberi dorongan kepada saya untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Anda telah mengubah saya, bahkan tanpa mengetahuinya. Anda hebat. Seperti yang ditemukan Michelle, melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Anda sebenarnya justru membuat Anda lebih percaya diri. Bila Anda memiliki keberanian untuk bertindak, kepercayaan diri Anda akan mengikuti. Setiap kali Anda mendorong diri Anda untuk berbicara ketika Anda gugup, bertindak ketika Anda takut, atau ke pusat kebugaran ketika Anda merasa tidak ingin, Anda menyadari bahwa Anda dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk menyelesaikan apapun. Dari keyakinan terhadap kemampuan pribadi Anda ini, mengalirlah rasa percaya diri Anda. Jay mengunjungi sebuah SMA seni pentas di Toronto, tetapi selalu gugup untuk tampil. Dengan menggunakan peraturan, dia mengikuti audisi untuk lebih banyak peran dan mendapatkan lebih banyak bagian dalam pertunjukan-pertunjukan. Selain itu, dia juga memperoleh banyak sekali kepercayaan diri. Jay menuliskan, "Hai Mel, saya tidak tahu apakah Anda ingat kali terakhir kita berbicara beberapa waktu lalu. Kita hanya sempat berbicara sebentar tentang betapa Anda sangat menginspirasi saya dengan The 5-Second Rule. Saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa dalam waktu 2 bulan menggunakan peraturan, hidup saya benar-benar mulai berubah. Saya mengunjungi sebuah SMA seni pentas di Toronto. Saya suka sekali. Setiap hari saya bekerja dengan sebuah tim yang penuh semangat yang terdiri dari atas, guru, dan sutradara. Saya selalu menyukai pementasan dan selalu gugup untuk tampil. Dengan mempraktikkan The 5-Second Rule, saya menyadari bahwa sekarang saya tidak hanya mendapatkan lebih banyak bagian, tetapi juga memperoleh banyak sekali kepercayaan diri. Sekarang saya merasa mempunyai minat untuk menginspirasi orang lain juga. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Semakin sering Anda menggunakan peraturan, semakin cepat rasa percaya diri Anda akan tumbuh. Stacy menggunakan peraturan hampir setiap hari untuk bertindak dengan berani dan berbicara secara tatap muka dengan orang lain. Melakukan tunjukkan rumah untuk usahanya dan tidak lagi bersembunyi karena takut. Menggunakan peraturan dalam melakukan tindakan keberanian sehari-hari telah membantunya berkembang dengan cara-cara yang tidak pernah terpikir olehnya bisa terjadi. Dia telah menanamkan kepercayaan diri yang selalu diinginkannya dan rasanya menyenangkan. Peraturan Anda telah membantu saya untuk tumbuh dengan cara yang saya pikir tidak mungkin. Miliki kepercayaan diri ini bahwa saya selalu berpikir saya tidak mampu dan saya menunjukkan kepada tim saya bahwa mereka juga. Saya tidak suka menunda-nunda pada apapun. Hanya itu yang merupakan prestasi luar biasa saya. Di dalam buku ini, Anda sudah membaca berbagai kisah dari orang-orang yang telah mengambil langkah yang sangat sederhana atau kelihatan kecil untuk maju dan seluruh pandangan mereka tentang kehidupan pun berubah. Rasanya ingin sekali mengabaikan kisah-kisah ini karena kelihatannya mustahil hanya dengan bangun tepat waktu setiap pagi, Anda mampu menciptakan reaksi berantai yang memengaruhi kepercayaan diri Anda. Namun, memang seperti
seperti inilah cara Anda melakukannya. Berhentilah menaruh perhatian pada hal besar. Gunakan 5, 4, 3, 2, 1, lakukan pada hal-hal kecil. Maka Anda akan melihat bahwa momen-momen ini sesungguhnya tidak terlalu kecil. Seperti yang dikatakan oleh Bill, tindakan keberanian sehari-hari untuk bangkit dari tempat tidur, mengambil keputusan yang sulit, mampu berkata tidak, membalas kebaikan setiap kali ada kesempatan, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang menjadi prioritas akan menciptakan gelombang pengaruh yang mengubah hidup Anda. Ini adalah langkah-langkah kecil, tetapi imbalannya adalah segala sesuatu yang Anda cari, kepercayaan diri, dan kebanggaan yang rasanya sangat luar biasa. Bicaralah dari hati Anda, walau suara Anda bergetar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 15 dari buku The 5 Second Rule. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 16 mengejar minat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak juga sudah follow dan subscribe account ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.